Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita. Perkenalkan, saya Murni Ringo dengan NIM C1D1233067. Saya merupakan mahasiswa dari Program Studi Bisnis Digital Universitas Jambi. Saya akan memaparkan peran dan tantangan artificial intelligence dalam keamanan cyber guna memenuhi tugas pertemuan 14 dalam mata kuliah Cyber Security Management yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Bambang Purnomo SEMM. Masuk pada soal yang pertama. Soal yang pertama mengenai peran AI dalam memodifikasi lanskap kejahatan cyber, dimulai dari sisi penyerang. AI dapat digunakan untuk mengotomatisasi dan memperbesar skala serangan cyber. Contohnya adalah penggunaan deepfake dan juga phishing berbasis AI. Penyerang memanfaatkan AI untuk membuat email phishing yang sangat personal dan sulit dibedakan dari email asli, meningkatkan keberhasilan penipuan. Selain itu, AI digunakan untuk mengembangkan malware yang dapat beradaptasi sendiri sehingga lebih sulit dideteksi. Contohnya, yang pertama ada BitLocker, yaitu malware yang menggunakan AI untuk menyembunyikan niat jahatnya sampai kondisi tertentu terpenuhi sehingga sulit dianalisis dan dicegah. Kemudian yang kedua ada phishing AI yang memanfaatkan Natural Language Processing, yaitu NLP, untuk membuat pesan penipuan yang sangat meyakinkan dan personal. Kemudian dari sisi pertahanan, AI digunakan untuk meningkatkan kemampuan deteksi dan respon terhadap ancaman secara otomatis dan juga real-time. Sistem keamanan berbasis AI seperti Intrusion Detection System dan antivirus modern memanfaatkan machine learning untuk mendeteksi pola serangan baru tanpa harus bergantung pada signature attack yang sudah diketahui. Contohnya yang pertama ada Darktrace, yaitu platform keamanan cyber yang menggunakan AI untuk memantau aktivitas jaringan yang mendeteksi anomali secara otomatis, memungkinkan respon cepat terhadap serangan zero day. Yang kedua, yaitu AI dalam sistem SIEM, yaitu Security Information and Event Management, untuk menganalisis log dan juga kejadian dengan volume besar guna mengidentifikasi ancaman tersembunyi. Soal yang kedua mengenai dua tantangan utama dalam menerapkan AI untuk deteksi malware dan juga cara mengatasinya. Masuk pada tantangan yang pertama, dataset berkualitas dan juga representatif. AI memerlukan data pelatihan yang besar dan berkualitas agar dapat mengenali malware dengan akurat. Namun, malware terus berkembang dan data lama mungkin tidak representatif untuk serangan baru. Kekurangan data ini dapat menyebabkan model AI overfitting atau gagal mendeteksi varian malware baru. Cara mengatasinya yang pertama menggunakan data augmentation untuk memperkaya dataset. Yang kedua, mengimplementasikan learning terus-menerus agar model AI dapat beradaptasi dengan pola baru dari malware yang muncul. Ketiga, yaitu memanfaatkan data sharing antar organisasi keamanan untuk memperbesar dan memperbarui dataset. Kemudian tantangan yang kedua yaitu false positif dan juga false negatif. Model AI bisa menghasilkan alarm palsu yang mengganggu operasional atau gagal mendeteksi malware berbahaya yang mengancam keamanan sistem. Nah, cara mengatasinya yang pertama yaitu menggabungkan AI dengan sistem heuristik atau rule-based untuk memvalidasi data, kemudian melakukan tuning parameter model secara rutin dan menggunakan teknik ensemble learning, yaitu menggabungkan beberapa model AI, kemudian melibatkan analisis manusia, human in the loop, untuk menginformasi hasil deteksi dan melatih ulang model. Soal yang ketiga mengenai perbandingan supervised learning dan juga unsupervised learning dalam deteksi anomali keamanan cyber, saya mengelompokkan dalam aspek supervised learning dan juga unsupervised learning. Dimulai dari data yang dibutuhkan. Supervised learning ini datasetnya variabel dan data yaitu data normal dan juga anomali. Kemudian metode kerjanya, model dilatih mengenali pola dari label dari aspek kelebihan yaitu akurasi tinggi jika data berlabel lengkap dan juga representatif. Kekurangannya itu membutuhkan data variabel yang mahal dan sulit didapat. Kemudian kapan digunakannya yaitu saat dataset berlabel lengkap tersedia dan ancaman yang diketahui dideteksi secara spesifik. Kemudian dari unsupervised learning itu dimulai dari aspek data yang dibutuhkan di mana dataset tidak berlabel, hanya data normal atau semua data. Kemudian metode kerjanya itu model mencari pola atau cluster dalam data yaitu dan mendeteksi data yang tidak biasa sebagai anomali. Kelebihannya
tidak memerlukan data variable, cocok untuk data baru atau tidak dikenal. Kekurangannya cenderung menghasilkan lebih banyak false positif karena tidak tahu definisi pastinya anomali. Kemudian kapan digunakannya saat menghadapi data baru yang tidak berlabel atau jenis ancaman yang belum dikenali sebelumnya. Contohnya, seperti learning ini menggunakan model seperti random forest atau neural networks untuk mendeteksi malware dengan data set berlabel malware versus non-malware. Kemudian contoh unsupervised learning itu menggunakan clustering atau autoencoder atau untuk mendeteksi anomali trafik jaringan tanpa label eksplisit. Soal yang keempat mengenai konsep explainable AI, XAI dalam keamanan cyber dan juga pentingnya. Konsep XAI, Explainable XAI ini adalah pendekatan dalam AI yang memungkinkan sistem untuk menjelaskan alasan dibalik keputusan atau prediksi yang dibuat secara transparan dan mudah dipahami manusia. Dalam konteks keamanan cyber, XAI ini membantu analisis keamanan memahami mengapa sebuah sistem AI menandai suatu aktivitas sebagai ancaman. Mengapa XAI ini penting? Yang pertama yaitu pengambilan keputusan kritis. Dalam situasi darurat, analis dan juga tim respon butuh penjelasan cepat untuk memahami ancaman dan menentukan langkah mitigasi yang cepat. Kemudian kepercayaan dan juga auditabilitas, di mana organisasi perlu memastikan bahwa sistem AI tidak membuat keputusan secara black box yang sulit dipertanggungjawabkan, terutama jika keputusan tersebut berdampak hukum atau bisnis besar. Kemudian memperbaiki model. Dengan mengetahui alasan di balik deteksi atau kesalahan deteksi, pengembangan dapat memperbaiki model AI secara lebih efektif. Contoh aplikasi XAI di keamanan cyber. Yang pertama yaitu model AI yang mendeteksi serangan ransomware yang memberikan penjelasan berupa fitur-fitur utama yang memicu deteksi seperti pola inskripsi file yang tidak biasa. Kemudian sistem deteksi intrusi yang menunjukkan bagian trafik jaringan mana yang dianggap mencurigakan dan mengapa, memudahkan analisis manusia untuk verifikasi. Baiklah, sekian pemaparan saya. Saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.